Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali di program acara DPRD Mendengar bersama saya Yudi Cahyadi, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung. Alhamdulillah, pagi ini saya sedang berada di sebuah ruang publik baru yang kemarin Senin baru di launching oleh pemerintah Kota Bandung. Kebetulan saya sendiri hadir waktu itu. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga kita kedatangan tamu spesial. Salah seorang yang menggagas ruang publik ini nanti akan menjelaskan bagaimana beliau menggagas ruang publik yang dinamakan Ciko Arena 1 ini. Seperti apa Ciko Arena 1 kita akan bahas di selanjutnya. Sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu atau sapa terlebih dahulu ini yang ada di samping kanan saya. Ada Kang Didi Ruswandi. Wilujeng Enjing, Pak Kadis ya. Beliau Kadis DSD ABM ya. Betul. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Baik Pak Didi. Ini sebelum membahas Ciko Arena 1 ya, tempat sekarang kita sedang santai berbincang. Saya ingin tanya terlebih dahulu nih terkait kondisi ruang publik di Kota Bandung. Ya. Ada berapa banyak kondisi ruang publik di Kota Bandung dan bagaimana kondisinya sekarang? Mungkin yang sektor KPU-an saja ya, KPU-an. Kalau di sektor KPU-an mungkin kemarin fokus kita itu ada di atas tuh ada sekitar 4 ya, kemudian sekarang mungkin udah berkembang menjadi 5, itu lebih ke arah reforestasi tapi dijadikan ruang publik gitu. Kemudian kemarin di sempadan tuh ada satu yang ruang curhat, jadi mungkin ada sekitar 7 atau 8 lah yang KPU-an yang Ya, untuk KPU-an karena sebagian besar ada yang taman itu ya, di dinas yang di lain. dinas Ya. yang lain betul. Kondisinya gimana? Masih terpelihara dengan baik atau? Alhamdulillah kemarin yang agak terputus tuh dari akses dari Mbah Celeng ke Mbah Garut, karena dulu kita bikin jembatan dari bambu dan itu lapuk, sekarang sudah dibuat jembatan permanen. Jadi alhamdulillah sekarang udah bisa dilewati lagi. Jadi sudah bisa udah bisa main ke Mbah Celeng lewat Mbah Garut. Oke, jadi terpelihara dengan baik dan Betul. dipergunakan juga oleh masyarakat ya sebagai arena wisata, sosialisasi mungkin seperti itu. Ya, kalau mau tanggal 101 kelihatannya karena di pinggir jalan, Ya. alhamdulillah rame banget gitu ya. Nah kalau Mbah Celeng itu sekarang kemarin komunitas pesepeda itu sudah mau memulai lagi untuk bike camp gitu. Karena kemarin setelah pandemi agak terhenti, mereka lebih senang bersepeda keluar karena di luar aturannya lebih longgar katanya gitu dibanding di kota gitu. Berarti ada sekitar 7 ya, Ya, yang dikelola oleh DSD ABM. DSD ABM. Khusus terkait Ciko Arena ini, gimana ceritanya sampai digagas untuk pemanfaatan ruang publik ini dan dinamakan Ciko Arena 1 seperti itu? Ya, ini setelah ditertibkan, kemudian sempat Pak Wali Kota tuh nonton pertandingan sepeda di Cimahi. Nah, terus udah gitu saya pengen itulah cina gitu. Terus di sempadan gitu. Tapi pas begitu ini kedengaran oleh Pak Dadang, waktu itu masih kepala DPKP, udahlah aku saya aja cina di Taman Pandawa gitu. Kami lapor ke Pak Wali, Pak, itu sudah oleh Pak Dadang, berarti kami nggak usah bikin. Tetap sudah bikinlah aja gitu. Akhirnya gandeng komunitas dari BME, kemudian desainnya juga ini dari komunitas, kemudian supervisinya oleh komunitas, dan insya Allah diaktifasinya juga oleh komunitas. Nah, proses awalnya seperti itu gitu. Jadi kita kerjakan dengan swakelola karena bahan ada, kemudian kita punya tenaga, dari segi desain tidak rumit-rumit amat, jadi kita bisa kerjakan dengan swakelola. Berarti pasca di launching kemarin hari Senin ini sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan ya? Berarti? Sudah bisa. Nah, ini kan ruang publik ini baru nih ya. Ya. Kita perlu pemeliharaan. Saya lihat di depan juga ada gerbang. Ya. Ini memang ada jam buka jam tutupnya atau seperti apa ini? Dan pengawasannya seperti apa sehingga ini bisa terus terpelihara dengan baik? Ya. Sebenarnya kemarin khususnya dari ini, kalau yang aquascape ini kan kontraktual. Ini kamera bisa coba dilihat juga sekitarnya bagus. Ya, jadi kontraktual sehingga mereka ada masa pemeliharaan. Mereka khawatir karena waktu ini dibangun banyak sekali anak-anak yang mandi di situ gitu. Jadi itu dipersiapkan untuk itu. Sebenarnya hanya untuk psikologis saja supaya tidak main ke
ke apa turun sampai ke air gitu Pak. Jadi itu hanya untuk dilihat. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya ini anak-anak sudah teralihkan gitu. Lebih banyak mereka main sepeda di sini. Jadi selama ini dipelihara langsung, diawasi langsung oleh dinas DSD-ABM. Ya betul. Kebetulan juga nanti akan pasang CCTV. Mungkin kalau udah dengan toanya kita bisa sosialisasi. Sosialisasi ya. Ya. Tadi yang menarik saya dengar ini kolaborasi juga ya, selain pemerintah Kota Bandung dengan komunitas. Betul. Dengan komunitas ini, komunitas apa saja ya yang menggagas lahirnya Ciko Arena ini? Ini kemarin tuh Asosiasi BMX Indonesia. BMX. Ya betul, BMX Sepeda, yang ya? sepeda. Betul. Yang lainnya? Tapi sebenarnya ini kalau fungsi BMX itu biasanya bisa juga untuk skateboard. Jadi ini bisa dilakukan. Kemarin sempat mau nyoba, tapi ternyata tidak datang. Jadi ini kalau penjadwalannya baik itu bisa dibagi waktu lah dengan skateboard. Oke. Jadi selain di Ciko Arena ini, di ruang-ruang publik juga pengelolaannya kolaborasi dengan komunitas-komunitas ya. Sama. Boleh misal di ruang publik yang mana saja yang kolaborasi dengan pihak komunitas misalnya gitu. Yang sudah dengan komunitasnya cukup kuat mah di Maceleng karena itu ada Goes Baraya Bandung. Goes Baraya Bandung sepeda juga. Sebenarnya Mbah Garut juga dengan komunitas dengan Goes Baraya Bandung. Tapi kelihatannya mereka lebih fokus ke Mbah Celengnya waktu aktivasinya gitu. Karena aktivasi di Mbah Garut belum optimal. Ya. Jadi setelah kemarin di launching Ciko Arena ini, kedepannya di tahun inilah 2022 ada rencana pembukaan kembali ruang publik yang baru atau seperti apa? Kalau ada barangkali bisa diberikan informasi pemirsa. Ada beberapa ya dari sini ke arah sana kalau nggak salah ada 2 lagi yang setelah ini ada hutan kota Kapundung atau yang disebut toponimi. Toponimi itu biasanya dari suatu tempat yang dijadikan nama sebuah tempat itu. Kayak misalnya ini Sungai Cikapundung Kolot gitu. Oh berarti dulunya Ciko, ada disikat Ciko gitu. Jadi Ciko itu singkatan dari Cikapundung Kolot. Cikapundung Kolot ya. Jadi ini nanti ada hutan Kapundung tapi tetap dijadikan ruang publik Kang. Jadi nanti kalau di situ ruang publik yang aktifnya itu lompat tali karet. Tapi yang pegangnya nanti bukan orang, tapi kita bikin desain dari besi gitu ya, supaya bentuknya orang-orangan lah gitu. Mengembalikan lagi budaya-budaya kemarin dulu ya. Betul. Nah, permainan anak-anak. Itu yang setelah ini itu akan dinamai Ciko Arena 2. Ciko Arena 2. Jadi lanjutan dari sini. Sebelah sananya ada warga yang minta untuk lapangan voli, tapi karena nggak cukup jadi mungkin volleyball mini. Terus di sininya akan ada di sebelahnya gitu ya akan ada gateball mini gitu. Jadi ada gateball, ada volleyball. Nah, tapi itu satu area. Satu area. Nah, jadi itu nantinya Ciko Area 3 gitu. Kapan itu, Pak? Tahun ini kebetulan dua-duanya swakolala. Jadi insya Allah Senin mulai pekerjaan. Kalau kirminya sudah terbentuk. Berarti nanti akan ada tambahan 1 ya, minimal 2 di area ini. Ini 2. Oh 2. Itu 2. Terus di sebelah sana di RW 11 itu kita akan bikin percontohan untuk pengelolaan grey water. Itu tapi juga dengan pola hijau. Jadi itu dengan biofilter kalau grey water itu kan air-air yang bekas cucian, bekas mandi gitu. Yeah. Bukan kakus ya. Itu di treatment dengan split dan tanaman, nanti kita bikin kolamnya udah bersih gitu, baru dibuang ke sungai. Ya, jadi ruang Ciko publik. Arena 1, Ciko Arena 2. Ya, itu mungkin dinamain juga Ciko Arena 4. Gitu. Coba lagi dipikirkan arena mainnya apa gitu, arena main aktifnya. Dan gitu. itu spesialnya semuanya ada di Kelurahan Binong. Ini Binong Jati sama Gumuruh. 2 kelurahan ya. Di Kecamatan Batu Nunggal. Betul. Nah di luar Binong sama Gumuruh ada yang akan di launching juga nanti? Ada di Antapani sama ada toponimi hutan kota durian. Nah kalau itu alun-alunnya nanti durian ada takal durian gitu? Ada durian. Oh gitu? Durian, ya. Jadi nanti di sana akan ada alun-alunnya samsak kalau di sana. Samsak? Ya, taman sansak gitu ya. Jadi biar aktif. Terus di sebelah sininya melanjutkan yang dulu oleh Pak Ketua juga peresmian itu ya. Waterfront Cidurian tahap 2. Ya. Terus di sebelahnya kemarin dengan komunitas Bagi Arsi. Remote control. Remote control. Itu ingin bikin arena seperti ini.
Jadi insya Allah di Cibodasnya ada apa namanya bagi RC Cibodas Arena gitu. Ya. Jadi kira-kira di 2022 ini sampai akhir Desember nanti akan ada berapa ruang publik yang akan kemudian di launching lah? Mungkin ada 12 mah ya. 12 lagi berarti ya? Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa ruang publik yang digagas oleh pemerintah Kota Bandung khususnya di DSD ABM ini, karena bagi kami di DPRD tentu ini menjadi sebuah hal yang baik gitu ya. Betul. Karena di tengah hiruk pikuk dinamika sebuah kota penuh dengan bangunan gedung, pemukiman segala macam, maka ruang-ruang publik seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Persis. Baik, ya. kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, kita akan membahas lebih jauh terkait program DSD ABM sampai penghujung 2022. Terima kasih. Baik, warga Bandung, kita akan lanjutkan kembali untuk sesi yang kedua, masih bersama Kang Didi Ruswandi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Tadi kita sudah membahas, berbincang terkait ruang publik di Kota Bandung, seperti itu ya. Dan konon katanya ruang publik juga secara konsepsi ini juga bisa mengatasi masalah banjir, seperti itu ya. Ini perlu dijelaskan juga nih ke masyarakat. Kira-kira seperti apa penanganan masalah banjir dengan kehadiran ruang publik seperti Ciko Arena 1 ini? Ya, ini pendekatannya mungkin pendekatan infrastruktur itu bisa ngubah perilaku, Pak. Yang paling kentara tuh dulu waktu kita bikin walungan kafe di Pagarsi. Oh, Ulekan ya, Pasar Ulekan. Yang dulu itu kotor banget, pas begitu itu dijadi, nggak ada yang buang sampah ke sungai. Dulu perkiraan kita bahwa itu butuh tahunan untuk merubah, ternyata ajaib Pak, begitu. Hitung aja bulan tiba-tiba bersih aja gitu ya. Jadi ini juga kita harapkan seperti itu ketika ada ruang yang tertata, yang terdefinisikan, masyarakat tahu bahwa itu ruang yang untuk bermain sehingga harus bersih lah gitu. Atau tidak tega untuk buang sampah sembarangan. Gitu. Ya, setidaknya dengan kehadiran ruang publik seperti ini membuat masyarakat tidak langsung membuang sampah ke sungai, ya, gitu ya. Betul. Oke. Atau ada hal yang lainnya, mungkin biasanya suka ada kolam retensi gitu ya di pinggir-pinggir sungai. Apakah jadi salah satu program juga di DSD ABM untuk penanganan banjir? Betul, kalau ruangnya besar kita fokusnya ke retensi. Nah, yang sudah dibebaskan di daerah sini juga itu ada Kalimati. Nah, yang itu rencana mau kita jadikan untuk long storage, untuk kolam retensi gitu. Nah, kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan oleh DSD ABM dalam meminimalisir banjir di Kota Bandung? Tadi kan ada kolam retensi seperti itu ya, atau ada program-program yang lain seperti itu. Ya. Sekarang memang kita fokusnya kalau mindset kita tuh selama ini bahwa menyelesaikan banjir itu adalah meningkatkan kapasitas aliran, Pak. Sekarang kita bergeser karena itu biayanya besar, kemudian juga aspek sosialnya tinggi, kita bergeser ke penyelesaian dengan peningkatan kapasitas resapan dan kapasitas parkir air gitu. Dan ruang publik ini memperluas tingkat resapan. Ya, karena salah satunya satunya juga. Jadi kenapa kita nanam di atas, di hulu khususnya, itu adalah peningkatan kapasitas resapan. Di pemukiman kita bikin sumur imbuhan gitu ya. Jadi di daerah yang sudah banjir, sumur imbuhannya imbuhan dalam gitu Pak. Jadi itu bagian dari penyelesaian banjir, di samping kalau ada ruang-ruang untuk kolam retensi, kita bikin kolam retensi sehingga kapasitasnya lebih besar. Gitu. Oke, dalam catatan Kang Didi nih, di Kota Bandung ini ada berapa titik banjir atau genangan, atau perlu dijelaskan juga ya terkait definisi banjir dan genangan. Karena masyarakat itu kalau lihat sudah terlihat tergenang disebutnya banjir, padahal kan ada definisi lain juga ya terkait genangan maupun banjir. Nah, itu ada berapa titik di Kota Bandung? Kalau yang di RPJM itu ada 68 titik banjir. Tapi sebenarnya udah ada titik-titik baru. Juga titik-titik lamanya ada yang terselesaikan gitu ya. Dari 68 itu sekitar 34 kalau nggak salah itu sudah selesai. Relatif tidak ada genangan lah gitu. Nah, kalau yang 24 lagi itu kategorinya sudah genangan. Banjir sama genangan itu kalau di definisi KPUan sumber daya air itu banjir itu kalau salah satunya terpenuhi ya, tinggi genangannya 1 meter,
Kemudian lama genangannya 60 menit. Mhm. Salah satu itu termohon Itu banjir. ya. Oke. Tapi kalau misalnya itu sudah di bawah, kategorinya genangan. Di bawah 60 menit. Di bawah 60 menit dan di bawah 1 1 meter. meter gitu ya. Jadi sisanya yang 10 sudah tinggal genangan gitu. 10 tinggal kebalik, genangan. kebalik. Yang 24 genangan, yang 10 masih banjir, kategorinya banjir. 10 diantaranya di mana aja tuh? Yang 10 yang cukup besar Gede Bage, Pak. Gede Bage, Gede Bage, Kopo ya. Kopo, betul, Kopo. Ya, terus Cibaduyut gitu ya. Cibaduyut. Ya. Ya. Tapi dalam 3 tahun ke belakang ini sudah sedikit-sedikit sebagian Ya. sudah mulai teratasi Betul, seperti itu ya. betul. Dan insya Allah tahun ini ada beberapa yang mudah-mudahan bisa diselesaikan Ya. gitu. Nah, saya juga sering mengamati nih kegiatan-kegiatan di SDABM, ada semacam kegiatan susur sungai kan Ya. gitu ya, untuk mengamati sejauh mana kondisi sungai yang ada di Kota Bandung. Karena di Kota Bandung ini kan banyak aliran-aliran sungai ya. Betul. Gitu ya. Nah, sejauh mana temuan-temuan yang dilakukan oleh DSD-ABM ketika melakukan susur sungai ini gitu? Apakah ada penyempitan sungai, ada apa namanya pendangkalan Ya. sungai, dan seperti apa treatmentnya seperti itu? Banyak kan masalahnya. Jadi penyempitan iya, kemudian sempadannya ada yang ngambil alih iya gitu. Tapi sangat masif gitu sehingga memang butuh waktu gitu ya untuk proses penyelesaiannya. Sehingga konsep ketika kita tidak bisa menyelesaikan belum bisa menyelesaikan secara itu, pendekatannya beberapa hal. Kalau mau pengaliran, prosesnya peningkatan alirannya dengan pompa. Oke. Ruang pompa. Kalau itu ruangnya masih memungkinkan, dikurangi alirannya dengan kolam retensi gitu ya. Parkir ya, diparkir air, airnya ya. betul. Nah, pola-pola itu yang mungkin dilakukan sambil nunggu proses yang seperti dilakukan oleh sektor 22 Citarum Harum gitu. Jadi memang penanganan masalah banjir juga ini perlu kolaborasi ya. Betul, Karena betul. untuk penanganannya memang diperlukan anggaran tidak sedikit Tidak yang sedikit, pertama, dan tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban dari DSD-ABM. Persis. Nah, kira-kira untuk kolaborasi ini pihak-pihak mana saja yang sudah dirangkul oleh DSD-ABM? Ya kalau di hulu misalnya ya, kita butuh dengan dinas lingkungan untuk penanaman, juga untuk dengan pertanian mungkin ya, untuk budidaya perkebunannya gitu. Jadi kita berharapnya hortikulturnya jangan sayuran lah ke perkebunan kalau di atas gitu ya. Kemudian Lebih menyerap air. lebih melindungi lahan juga ya, lebih menyerap air, menyimpan air gitu. Kemudian di pemukiman kami berharap dengan di Cipta Bintar gitu ya, supaya aspek perizinannya lebih Cipta Bintar, tata ruang ya. tata ruang di Bina perizinan, Karya ya. di perizinannya kan karena sekarang tuh sebenarnya aturan sudah mewajibkan sumber resapan tuh. Ya. Di implementasinya yang perlu kita awasi gitu. Kemudian juga mungkin DPKP khususnya yang sudah terbangun membuat sumur resapan. Kalau PU kan lama gitu ya, maksudnya kalau hanya PU gitu. Tapi kalau kita keroyokan di yang baru dibangun, Cipta Bintar ketat untuk memantaunya, di yang sudah terbangun DPKP juga ikut bikin sumur resapan atau juga kewilayahan. Wah, itu mah kayaknya luar biasa kalau bisa bareng-bareng. Itu kolaborasi baru OPD saja ya? Ya. Nah, kolaborasi dengan pihak-pihak di luar pemerintah Kota Bandung dengan siapa saja? Yang jelas dengan komunitas ya, kita dengan Serok Bantaran di Termasuk Citarum Harum ya? Citarum Harum ya, Sektor Citarum ya. Harum ya, di Citarum Harum. Kemudian yang sedang kemarin gagas tuh ingin ada pihak-pihak kayak misalnya CSR gitu, kenapa enggak gitu ya? Ya, membuka ruang partisipasi Partisipasi, masyarakat, karena itu sesuai dengan visi misi Kota Bandung ya, melakukan pembangunan dengan pembiayaan non APBD betul. ya. Apalagi sebenarnya kalau kita dengar mah ya, hampir setiap BUMN, BUMD itu aspek lingkungan itu sebenarnya menjadi Jadi prioritas. concern ya? Oke. Iya, concernnya CSR gitu. Ya. Tapi kami belum dapat ya. Ya, terus berikhtiar. Harus berikhtiar. Insya Allah, ya. Karena kita yakin permasalahan apapun dengan prinsip semangat kolaborasi, insya Allah kita bisa menyelesaikan ya. Ya, siap. Meskipun memang perlu waktu juga gitu ya, perlu waktu. Baik, terakhir nih Kang Didi, sebelum kita selesaikan kegiatan DPRD Menenggara hari ini pesan apa nih buat para wargi Bandung terkait yang pertama ruang-ruang publik yang ada dan
dalam hal pengelolaan atau mengatasi masalah banjir di Kota Bandung? Ya, yang pertama untuk ruang publik kami berharap partisipasi masyarakat khususnya dalam memelihara. Ya. Kalaupun tidak mau memelihara, tidak merusak lah gitu. Poin-poin utamanya. Setidaknya tidak merusak. Tidak merusak lah. Ya. Ya karena kalau rusak ini yang tidak bahagia banyak gitu. Karena ini mah diperuntukkan untuk publik. Jadi ya. ruang publik itu indikator kebahagiaan. Betul, salah satunya. Karena di sini bisa kumpul, bisa belajar bareng, ya. bisa bersosialisasi, gitu ya. Ya. Dan itu membangun soliditas masyarakat juga ya. Okay. Kita sering kali tidak kenal sama tetangga, tiba-tiba ketemu di taman, tiba-tiba ketemu di masjid gitu ya. Itu yang sering tidak terduga pas ngobrol-ngobrol sih, oh tetanggaan gitu. Jadi sebenarnya soliditas masyarakat itu bisa dibangun juga di ruang publik. Okay. Gitu. Kalau yang banjir, yang paling utama mungkin budaya tidak buang sampah ke sungai, itu yang paling utama. Yang keduanya, kedepannya kami berharap meningkat gitu. Jadi sungai itu tidak hanya sekedar bebas sampah, tapi juga kualitas airnya meningkat. Sehingga mulai berpikir untuk treatment komunal. Baik. Kapan di Kota Bandung air sungai itu bisa langsung diminum, Kang? Nah gitu. Nah sekarang tuh kita bikin percontohan, Kang. Kenapa di situ ada IPAL untuk grey water? Tujuannya kalau itu udah ada contohnya, kan tinggal direplika ya. Pemukiman kan ada ruang ruang pasos. PSU ya, PSU, ya. Itu kenapa tidak dibuat itu aja? Kan itu pasumnya tidak berubah, bisa dibuat. Dan contohnya nanti itu akan ada water treatment ya? Ya, tapi itu jadi ruang publik gitu. Nah kalau itu sampai bisa dikonsumsi atau hanya? Nggak mungkin, tapi sudah kita harapkan sudah bening, sudah aman lah gitu. Ya, karena untuk bisa dikonsumsi perlu treatment lebih lanjut. Betul. Ya. Nah di atas juga nanti di bawahnya Ciraga Wetland Park, itu kita sedang bikin treatment untuk air backwater. Itu mah yang udah tercampur kohe sapi, kotoran sapi, kita treatment. Itu juga sama, nanti dibuang ke kolam yang itu menjadi ruang publik gitu. Oke. Jadi kalau itu berhasil, ya mudah-mudahan berhasil lah. Itu kita udah ada treatmentnya gitu. Baik. Jadi intinya partisipasi masyarakat ya. Betul. Jadi partisipasi masyarakat, jangan sampai pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung ini kemudian ada tangan-tangan jahil yang justru merusak ya. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan. Ya tentunya ini juga tidak baik ya, tidak baik untuk pemerintah Kota Bandung tentunya karena harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk melakukan perbaikan dan juga membuat masyarakat juga tidak kurang sreg datang ke ruang publik. Itu kalau rusak kan seperti itu. Baik, wargi Bandung, sudah kita simak tadi apa yang disampaikan Kang Didi ya, Kadis DSD ABM terkait ruang publik di Kota Bandung, penanganan masalah banjir, yang tentunya tugas beliau ini sebetulnya tidak hanya terkait ruang publik dan masalah banjir, tapi terkait bagaimana kemantapan jalan ya, terkait kebinamargaan, tapi kita akan bahas itu di sesi yang lain. Terakhir untuk para pemirsa wargi Bandung, pesan saya adalah bagaimana agar ruang publik yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Bandung ini mari kita manfaatkan bersama-sama, kita pelihara bersama-sama sehingga nilai manfaatnya bisa jauh lebih besar dari apa yang sudah diikhtiarkan oleh pemerintah Kota Bandung seperti itu. Baik, itu saja program DPRD Mendengar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Kang Didi ya, beserta seluruh jajaran rekan-rekan terus berkolaborasi, bersinergi dan berkontribusi ya untuk pembangunan Kota Bandung ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.